Tanganku gemetar memeluk perutku yang mulai membesar. Udara pagi Bandung terasa dingin menusuk kulit, tapi lebih dingin lagi suara yang barusan menghantam telingaku. Keluar! Jangan injak rumah ini lagi, teriak ibu mertua dengan mata berapi. Aku berdiri terpaku di teras rumah yang pernah kucintai. Di tangan kiriku ada tas kecil berisi pakaian seadanya. Di tangan kanan, buku catatan hasil pemeriksaan kehamilan. Angin berembus membawa bau sabun cuci yang masih menetes dari jemuran. Para tetangga mulai melongok dari balik pagar, pura-pura sibuk tapi jelas ingin tahu. "Bu, saya lagi hamil," suaraku parau. Tak peduli. Hamil atau tidak, keluar, suaranya meninggi, mengiris udara. Reno, suamiku, berdiri di belakangnya. Rambutnya basah setelah mandi, matanya menunduk. Satu kata pun tak keluar. Hatiku seperti diremas. Aku tak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Aku ingin berteriak, ingin menangis, tapi aku hanya bisa menahan napas agar bayi dalam kandunganku tidak ikut goyah. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini bukan pertama kalinya aku dipermalukan, tapi kali ini berbeda. Aku mengusap perutku, mencoba menenangkan diri. Dalam hati aku berkata, "Tenanglah sayang, kita akan baik-baik saja." Aku mundur satu langkah, menatap rumah itu. Rumah yang 2 tahun terakhir ku tinggali bersama Reno. Dari luar tampak hangat, pagar putih, teras lebar, pot bunga berbaris rapi. Tapi di dalamnya selalu dingin seperti ruang arsip. Setiap kata ibu mertua seperti putusan hakim, tajam, tanpa ampun. Namaku Alia, usiaku 29 tahun. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi sembako di Bandung Timur. Hidupku tidak mewah tapi cukup. Aku dan Reno menikah 3 tahun lalu. 2 tahun terakhir kami tinggal di rumah besar keluarganya. Aku mencoba beradaptasi, meski sering terasa seperti menumpang. Saat aku mengetahui sedang hamil 3 bulan lalu, aku pikir semuanya akan berubah jadi lebih hangat. Aku membayangkan ibu mertua akan lebih lembut, Reno lebih perhatian. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Aku makin sering dimarahi karena hal-hal kecil, cara menata dapur, cara mencuci piring, bahkan cara aku menjemur pakaian. "Alia, sabar," kata Reno setiap kali aku mengeluh. Ibu memang begitu orangnya. Kalimat itu seperti plester di atas luka yang terus terbuka. Aku mencoba sabar. Aku menelan kata-kata, menahan air mata, demi menjaga kehamilan. Tapi kesabaran punya batas. Aku masih ingat 2 malam lalu, saat aku menyiapkan makan malam. "Sayur ini kurang asin," kata ibu mertua sambil mendorong piring. "Baik, Bu. Nanti saya perbaiki." "Perbaiki? Kamu itu menantu, bukan tamu. Hamil pun tidak bisa masak benar." Aku diam, menggigit bibir. Reno duduk diam menunduk, tak berani bicara. Malam itu aku menangis pelan di kamar, memeluk perutku. Aku menulis di buku catatan kecilku, "Aku bukan tamu. Aku menantu." Tapi jarak 2 kata itu tipis seperti benang. Pagi ini, saat aku menjemur baju, tiba-tiba ibu mertua berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap. "Kamu sudah numpang, masih juga seenaknya. Piring belum kering sudah disusun. Air netes kerak. Dasar tak becus." Suaranya keras, memanggil tetangga untuk jadi saksi. Aku mencoba menjawab dengan lembut, "Bu, saya sudah lap bersih. Kalau ada yang kurang, saya perbaiki."
Tak usah menggurui. Rumah ini rumah saya. Kamu kalau tak betah, silakan pergi. Kata pergi itu seperti batu dilempar ke wajahku. Aku berdiri mematung. Reno muncul di belakangnya. Matanya ragu, lalu memilih berdiri di sisi ibunya. Diam yang panjang menggantung di antara kami. Aku menghela napas, berusaha tetap tenang. Dalam hati aku berkata, aku tidak akan membalas dengan teriakan. Aku akan menjaga diriku dan anakku. Tapi aku juga tidak akan diam selamanya. Aku menunduk, memeluk tas ransel kecilku, lalu melangkah keluar dari pagar. Di sakuku, ponsel merekam suara bukan untuk dipamerkan, tapi sebagai penanda batas. Hari ini garisnya sudah dilewati. Bandung siang itu panas, tapi telapak tanganku dingin. Aku berhenti di ujung gang. Aku bukan pecundang yang kabur. Aku hanya menyingkir sejenak untuk menata langkah. Dalam benakku, rencana-rencana mulai berdering. Aku tahu aku punya hak, aku punya kekuatan, meski saat ini aku tampak kalah. 2 hari. Cukup 2 hari untuk menata semuanya. Aku menarik napas panjang. Sabar ya, nak, bisikku pada janin di perutku. Mama akan kuat. Aku berjalan pelan menyusuri trotoar yang panas. Matahari terasa lebih tajam daripada biasanya. Tas ransel di punggung terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena rasa sakit yang ikut menempel. Di dalamnya hanya ada beberapa potong baju, buku catatan kehamilan, dan dompet. Aku berhenti di depan warung kecil, membeli sebotol air mineral. Tangan penjualnya, seorang ibu paruh baya, menyodorkan botol sambil menatapku heran. "Kamu baik-baik saja, nak?" tanyanya. Aku tersenyum tipis. "Baik, Bu. Terima kasih." Aku berjalan lagi, kali ini menuju kos kecil dekat kantorku. Kos itu sempit, hanya berisi ranjang, meja belajar, dan kipas angin berdengung. Tapi saat aku membuka pintu dan menghirup udara pengapnya, entah kenapa terasa lebih luas dibanding rumah mertua yang megah. Di sini aku bisa bernapas. Aku meletakkan tas, duduk di tepi ranjang, mengusap perutku. "Sabar ya, sayang," bisikku. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh juga. Suara kipas angin bercampur dengan suara hatiku yang pecah. Malamnya aku tidak langsung tidur. Aku membuka laptop, melihat folder-folder pekerjaan kantor yang masih rapi. Aku memang telaten menyimpan setiap dokumen. Tapi malam itu fokusku bukan hanya pekerjaan. Aku membuka berkas-berkas rumah, kontrak sewa, bukti transfer, deposit listrik dan air. Semua atas namaku. Selama ini aku diam, membiarkan mertua merasa berkuasa di rumah yang sejatinya aku relakan untuk mereka tempati. Aku menatap layar laptop sambil mengusap perutku. Kata-kata ibu mertua tadi terus terngiang. "Silakan pergi." Diamku selama ini membuat mereka lupa. Diam bukan berarti tidak punya kuasa. Aku menutup laptop, menatap langit-langit kos yang kusam. 2 hari cukup, gumamku. 2 hari untuk membereskan semua dengan tertib dan resmi. Pagi berikutnya aku bangun lebih awal. Perutku terasa berat, tapi tekadku lebih berat lagi. Aku sarapan seadanya di warung depan kos, nasi uduk, telur dadar, dan teh manis. Ibu warung bertanya, "Sendirian saja, nak?" Wajahnya pucat. Aku hanya tersenyum, tidak ingin bercerita. Aku berangkat kerja seperti biasa. Rekan-rekan kantorku menyapaku ramah.
Aku mencoba tersenyum meski dalam hati remuk. Di sela waktu istirahat, aku membuka catatan kecil, menulis rencana. Hubungi notaris kenalan di kantor. Siapkan surat resmi penarikan hak sewa rumah. Periksa kembali semua bukti transfer listrik dan air. Siang itu aku menghubungi notaris melalui telepon kantor. Besok saya butuh Anda buatkan surat resmi penarikan hak sewa, kataku. Suara di seberang terdengar kaget tapi sigap. Siap, Bu Alia. Besok sore bisa jadi. Aku menutup telepon. Rasanya seperti menutup bab panjang dalam hidupku. Sepulang kerja, aku membeli buah untuk camilan. Aku berjalan kembali ke kos sambil menahan rasa mual kehamilan. Di kamar, aku menaruh kunci rumah di meja. Kunci yang beratnya kini lebih ringan. Aku tahu 2 hari ke depan akan jadi panggung pembuktian. Bukan teriak-teriak di halaman, tapi lewat kertas bermeterai, cap resmi, dan tanda tangan. Itu yang akan membuat mereka benar-benar menyesal. Malam itu aku menulis di buku catatan, aku bukan pecundang. Aku hanya sedang menyiapkan langkah. Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar, tapi senyum kecil muncul di bibirku. Bayiku menendang pelan, seolah memberi semangat. Keesokan paginya udara Bandung masih dingin. Aku berangkat lebih awal ke kantor notaris yang sudah kujanjikan. Jalanan kota mulai padat, suara klakson bersahutan. Aku melangkah masuk dengan map biru di tangan, berisi seluruh dokumen asli. Staf menyambutku dan menuntunku ke ruang kerja notaris. Semua ini atas nama saya, kataku meletakkan dokumen di meja kayu besar. Notaris pria paruh baya dengan kacamata tebal membaca lembar demi lembar. Alisnya terangkat. Kalau benar maka hak penuh ada di tangan Anda. Surat penarikan hak sewa ini akan berlaku kuat. Aku mengangguk. Saya tidak berniat merebut apapun. Saya hanya ingin mengembalikan kebenaran ke jalurnya. Proses tanda tangan berlangsung cepat. Setiap goresan pena terasa seperti membuka belenggu. Saat surat bermeterai resmi berpindah ke tanganku, aku tahu 2 hari lagi rumah itu tidak lagi menjadi panggung kesombongan. Semua akses listrik, air, sewa akan kembali ke namaku. Keluar dari kantor notaris, aku berdiri di trotoar menatap langit Bandung yang mulai cerah. Angin pagi meniup rambutku. Ada rasa lega, bercampur amarah yang perlahan surut menjadi ketegasan. Aku menyalakan ponsel, memotret surat itu, lalu menyimpannya di folder khusus dengan nama hari pembalasan. Aku bukan lagi menantu yang diam menunduk. Aku kini seorang istri yang berani berdiri menggunakan haknya tanpa harus berteriak. Jika kemarin aku diusir dengan hinaan, maka besok mereka akan diusir dengan aturan. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Dalam hati aku berkata pada bayi di perutku, Mama sedang menyiapkan rumah baru untuk kita. Sabar ya sayang. 2 hari lagi semuanya akan berubah. Hari ketiga akhirnya datang. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, seperti pertanda sesuatu yang besar akan terjadi. Aku berdiri di depan kaca kos, merapikan jilbab dan mengelus perutku. Bayiku bergerak pelan, seolah mengerti Mama akan menghadapi medan baru. Di tas lempangku sudah siap map biru berisi surat resmi dari notaris, bukti transfer, dan semua dokumen penting. Aku menatap bayangan wajahku sendiri. Wajah yang kemarin penuh air mata kini terlihat lebih tegas. Kita pulang, bisikku pada diri sendiri. Tapi kali ini dengan kepala tegak. Aku memesan ojek online dan meminta berhenti beberapa meter sebelum rumah mertua. Aku tidak ingin datang seperti tamu biasa,
Aku ingin datang dengan tenang tapi jelas. Jalan kecil menuju rumah itu masih sama. Pohon mangga di sudut, warung kecil Pak Darto, anak-anak bersepeda sambil tertawa. Tapi hatiku terasa lain, ada campuran getir dan lega. Aku berhenti di depan pagar besi rumah yang dulu kuanggap tempatku bernaung. Pagar itu kini terasa asing. Aku mengetuk pelan. Suara ibu mertua terdengar dari dalam, masih nyaring seperti dulu. Siapa itu? Aku menarik napas panjang. Bu, ini Alia. Ada jeda beberapa detik sebelum suara itu menjawab. Oh, kamu datang lagi. Nada sinisnya menusuk, tapi kali ini aku tidak menunduk. Pintu dibuka. Wajahnya terlihat kaget melihatku berdiri tegak dengan map di tangan. Kamu kenapa balik ke sini? Kan sudah aku bilang. Aku mengangkat tangan pelan, menghentikan kata-katanya. Bu, saya datang bukan untuk bertengkar. Saya hanya ingin menyampaikan ini. Aku menyerahkan surat bermeterai kepadanya. Dia menerima dengan bingung. Ini apa? Silakan dibaca, Bu. Itu surat penarikan hak sewa rumah beserta pemutusan sementara aliran listrik dan air. Semua atas nama saya. Selama ini rumah ini saya yang sewakan dan bayarkan, bukan sebaliknya. Suaraku tenang, tapi jantungku berdegup kencang. Matanya melebar membaca lembar demi lembar. Wajahnya memucat. Apa maksudmu? Jadi selama ini saya diam karena menghormati. Saya kira keluarga ini bisa saling menjaga. Tapi setelah saya diusir dalam keadaan hamil, saya rasa saya harus mengambil langkah. Aku menatapnya lurus. Ayah mertua keluar dari ruang tengah. Ada apa ini ribut-ribut? Aku menunduk sopan. Pak, maaf saya datang mendadak. Ini surat resmi yang menunjukkan bahwa mulai besok rumah ini tidak lagi di bawah nama sewa saya. Artinya listrik dan air akan berhenti sementara sampai Bapak Ibu mengurus sendiri kontrak baru. Semua data sudah ada di situ. Ayah mertua membaca cepat. Wajahnya berubah, dari kaget menjadi gelisah. Kamu serius melakukan ini? Aku mengangguk. Saya tidak ingin membalas dendam. Saya hanya mengembalikan kebenaran. Saya butuh tempat tinggal yang aman untuk saya dan anak saya. Dan saya berhak untuk itu. Ibu mertua menggeletakkan surat di meja. Tangannya gemetar. Kamu tega, Alia. Aku menghela napas, berusaha tetap lembut. Bu, saya tidak tega mengusir orang tua sendiri. Tapi saya juga tidak bisa terus-menerus diusir dalam keadaan seperti ini. Saya datang hanya untuk menyampaikan secara baik-baik. Kami semua diam beberapa detik. Suara detik jam di dinding terdengar jelas. Bayiku menendang pelan di perutku, seolah mengingatkan agar aku tetap kuat. Aku menatap mereka sekali lagi. Mulai besok listrik dan air berhenti. Jika Bapak Ibu mau mengurus sendiri sewa baru, saya akan bantu carikan kontak pemilik rumah. Tapi saya tidak lagi bertanggung jawab. Aku membungkuk sopan, lalu berbalik melangkah keluar rumah. Rasanya kakiku ringan walau gemetar. Udara luar terasa lebih segar, seperti melepas beban bertahun-tahun. Aku berjalan menuju warung Pak Darto. Pak Darto yang mengenal kami sejak lama menatapku heran. Mbak Alia, sudah lama tidak kelihatan. Kok wajahnya serius sekali? Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Pak. Doakan saja semuanya baik-baik. Aku duduk di bangku kayu warung itu, memesan segelas teh hangat.
Tangan gemetar memegang cangkir. Aku melihat ke arah rumah mertua dari jauh. Dari jendela aku bisa melihat ibu mertua duduk lemas di kursi. Ayah mertua membaca surat dengan serius. Mereka terlihat kebingungan, mungkin baru sadar rumah itu tidak sepenuhnya milik mereka. Dalam hatiku ada rasa sedih bercampur lega. Aku tidak membenci mereka, aku hanya ingin mereka belajar menghargai. Aku berbisik dalam hati, aku tidak dendam, aku hanya menjaga diriku dan anakku. Tak lama kemudian ponselku bergetar. Pesan WhatsApp masuk dari nomor ibu mertua. Alia, pulanglah. Kita bicara baik-baik. Ibu salah. Aku menatap layar ponsel itu lama. Air mata menetes tanpa kusadari. Aku usap pelan, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Aku membalas singkat, "Insya Allah, Bu. Saya akan pulang setelah semuanya siap." Aku menutup ponsel. Teh hangat di depanku kini terasa manis. Aku tahu proses ini belum selesai, tapi langkah besar sudah kulakukan. Dan mungkin inilah awal dari penyesalan yang akan membawa kami pada pengertian baru. Aku berjalan kembali ke kos, membawa rasa lega yang aneh. Bayiku menendang lagi, kali ini lebih kuat. Aku tersenyum. Sabar ya, Nak. Mama sudah mulai melindungi kita. Kita akan punya rumah baru, hati baru, keluarga baru yang lebih sehat. Malamnya aku berdoa panjang. Meminta kekuatan, meminta hatiku tetap bersih dari dendam. Meminta agar ibu mertua benar-benar belajar dari kesalahannya. Dalam doa itu aku merasa lebih ringan, lebih tenang. Aku tahu hidup ini berputar, dan setiap perlakuan ada balasannya. Aku tidur dengan perasaan lega. Di luar kamar, hujan turun pelan, menutup hari yang penuh keberanian. Keesokan harinya aku terbangun lebih pagi dari biasanya. Hujan semalam masih menyisakan aroma tanah basah. Udara kos terasa lembab, tapi hatiku justru ringan. Aku mengelus perutku, berbicara pelan, "Hari ini kita lihat apa yang akan terjadi, Nak." Ponselku berdering. Nomor ibu mertua muncul lagi. Aku diam beberapa detik sebelum mengangkat. Alia, suaranya di seberang terdengar serak, jauh berbeda dari kemarin yang nyaring dan penuh amarah. "Iya, Bu. Ibu minta maaf, semalam listrik mati, air juga tidak keluar. Ibu baru sadar ternyata selama ini kamu yang mengurus semuanya. Ibu salah telah mengusirmu. Tolong, pulanglah. Kita bicarakan baik-baik." Aku terdiam. Rasa sedih dan lega bercampur. Aku ingin marah, tapi di balik suaranya aku dengar ketulusan. "Bu, saya juga tidak ingin masalah ini berlarut. Tapi saya butuh waktu," jawabku pelan. Aku memutuskan tidak langsung ke rumah. Aku berangkat kerja dulu, menenangkan pikiran. Di jalan aku menatap orang-orang yang lalu lalang, memikirkan betapa rapuhnya hubungan keluarga jika hanya dibangun di atas rasa kuasa. Siang itu, saat jam istirahat, aku duduk di taman kecil dekat kantor. Angin bertiup lembut. Aku membuka pesan WhatsApp yang masuk, foto ibu mertua sedang duduk di dapur gelap dengan lilin kecil. Pesannya singkat, "Ibu menyesal, Nak." Aku menarik napas panjang. Bayiku menendang pelan, seolah berkata, "Maafkan mereka, Ma." Sore harinya aku memutuskan kembali ke rumah, bukan sebagai menantu yang lemah, tapi sebagai perempuan yang ingin menutup luka dengan cara terhormat. Aku mengabari ibu mertua, "Bu, saya akan datang habis maghrib. Kita bicara baik-baik."
Langit senja berwarna oranye ketika aku tiba di depan rumah. Pagar masih sama, tapi suasananya berbeda. Pintu terbuka, dan ibu mertua berdiri di ambang dengan wajah lelah. Matanya sembab, rambutnya berantakan. Dia terlihat lebih kecil dari biasanya. Alia, suaranya lirih. Aku melangkah pelan mendekat. Assalamualaikum, Bu. Dia menyambutku, tangannya bergetar. Waalaikumsalam. Aku duduk di ruang tamu. Rumah itu gelap karena listrik diputus sementara. Hanya cahaya lampu emergency yang menerangi ruangan. Ayah mertua keluar dari kamar, wajahnya juga lelah. Kami minta maaf, Nak. Kami sudah keterlaluan. Aku menatap mereka berdua. Hatiku masih perih, tapi amarahku perlahan mencair melihat wajah mereka yang tulus menyesal. Pak, Bu, saya tidak ingin membalas dendam. Saya hanya ingin kita saling menghargai. Saya butuh rumah yang aman untuk saya dan anak saya. Saya butuh keluarga yang menerima saya apa adanya. Ibu mertua menangis, menutupi wajah dengan kedua tangan. Ibu buta karena ego. Ibu merasa rumah ini milik kami padahal kamu yang menanggungnya. Ibu salah. Tolong maafkan ibu. Aku menahan air mata. Aku mengusap perutku, lalu mendekat. Bu, saya sudah memaafkan. Saya hanya ingin kita belajar dari kesalahan ini. Saya mungkin akan pindah ke tempat lain demi ketenangan saya dan bayi. Tapi saya tidak pernah berhenti mendoakan Bapak Ibu. Ayah mertua mengangguk pelan. Kami rela kamu pergi jika itu yang terbaik. Tapi jangan putuskan silaturahmi. Aku menghela napas. Silaturahmi tidak akan pernah saya putus. Saya hanya perlu ruang untuk hidup sehat. Nanti saya akan bantu urus sewa baru agar rumah ini tetap bisa ditempati Bapak Ibu. Saya hanya menarik tanggung jawab saya. Ibu mertua memegang tanganku. Terima kasih, Nak. Kamu jauh lebih baik daripada yang ibu kira. Semoga anakmu kelak jadi anak yang berbakti. Air mata akhirnya jatuh juga di pipiku. Aku memeluknya pelan. Doakan saya kuat, Bu. Saya juga ingin jadi ibu yang baik. Kami bertiga duduk lama di ruang tamu yang temaram. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi tuduhan. Hanya suara jangkrik dari luar jendela. Suasana itu aneh tapi menenangkan, seperti hujan setelah kemarau panjang. Malam itu aku kembali ke kos dengan hati lebih ringan. Aku tahu luka ini tidak akan sembuh seketika, tapi setidaknya benih pengertian sudah ditanam. Di dalam perjalanan aku menatap lampu-lampu kota yang berkilau. Dalam hati aku berkata, ini bukan akhir. Ini awal hidup baru yang lebih sehat. Di kamar kos aku duduk di ranjang, membuka buku catatan, menulis. Hari ini aku kembali ke rumah. Mereka menyesal. Aku memaafkan. Aku tetap akan melindungi diriku dan anakku. Aku akan pindah, tapi aku tidak akan memutus silaturahmi. Aku menutup buku itu dengan senyum kecil. Bayiku menendang lagi, kali ini lebih lembut. Kita berhasil, Nak. Esoknya aku mengurus dokumen terakhir dengan notaris, memastikan rumah itu resmi di bawah sewa baru milik mertua. Aku menyerahkan semua kontak penting kepada ayah mertua, memastikan mereka bisa melanjutkan pembayaran listrik dan air sendiri. Beberapa hari kemudian ibu mertua mengirim pesan, foto dia dan ayah mertua sedang membersihkan rumah dengan senyum malu. Pesannya, terima kasih, Nak. Kami belajar banyak. Aku membaca pesan itu dengan hati lega.
Aku tahu hubungan kami tidak akan sempurna, tapi setidaknya kami telah melewati badai. Aku berdiri di balkon kos memandang langit biru. Aku memeluk perutku, berdoa pelan. Ya Allah, terima kasih telah melindungi aku dan bayiku. Semoga aku bisa memaafkan sepenuhnya dan membesarkan anakku dengan hati lapang. Aku menutup mata, membiarkan angin sore mengelus wajahku. Aku merasa lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap menghadapi masa depan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidupku benar-benar berubah. Aku sudah pindah ke rumah kontrakan kecil yang sederhana tapi terasa hangat. Dindingnya putih, jendelanya lebar, dan setiap pagi cahaya matahari masuk lembut menyapa aku dan bayiku. Aku sering duduk di lantai dekat jendela, menatap jalanan kecil di depan rumah. Ada suara pedagang sayur lewat, anak-anak bersepeda, dan ibu-ibu yang menyapa. Semua terasa lebih tenang daripada rumah besar yang dulu. Setiap kali aku mengelus perutku, aku merasa lebih dekat dengan anakku. Di sini kita bisa tumbuh dengan tenangnya, Nak, bisikku. Bayiku menendang pelan, seolah menjawab. Hubunganku dengan mertua pelan-pelan membaik. Ibu mertua beberapa kali mengirimkan makanan, bahkan menanyakan kabarku setiap akhir pekan. Kadang dia mengirim pesan, "Alia, apa perlu ibu bantu belanja?" Atau, "Maafkan ibu ya, Nak. Ibu belajar banyak dari kesalahan kemarin." Aku membalasnya dengan ramah. Aku tidak ingin membakar jembatan, aku hanya ingin membangun pagar yang sehat. Perlahan, sikapnya mulai berubah. Dia lebih lembut ketika berbicara, lebih berhati-hati dalam kata-kata. Aku tahu kejadian itu menjadi pelajaran besar bagi kami semua. Untukku, itu adalah titik di mana aku belajar memperjuangkan hakku dengan cara terhormat. Untuk mereka, itu adalah titik di mana mereka belajar bahwa kuasa tidak bisa dipakai semena-mena, apalagi pada orang yang sedang lemah. Suatu sore ibu mertua datang berkunjung. Dia membawa buah dan susu, duduk di ruang tamu kontrakanku yang kecil. Wajahnya tampak lebih teduh. "Alia, ibu benar-benar minta maaf. Ibu dulu keras kepala, merasa paling benar. Tapi waktu listrik mati, air berhenti, dan rumah terasa gelap, ibu baru sadar betapa besarnya pengorbananmu. Ibu menyesal telah mengusirmu waktu kamu hamil," katanya lirih. Aku tersenyum tipis, menahan air mata. "Bu, saya juga belajar dari kejadian kemarin. Saya belajar untuk bicara dan menjaga diri. Saya juga memaafkan bapak ibu. Kita sama-sama belajar." Dia menggenggam tanganku. "Terima kasih, Nak, kamu baik sekali." Aku memandangnya lama, lalu berkata pelan, "Saya berharap anak saya nanti bisa tumbuh tanpa menyimpan dendam. Semoga keluarga kita jadi lebih baik." Kami duduk lama berbincang tentang banyak hal. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi hinaan. Hanya percakapan dua perempuan, satu calon ibu muda dan satu ibu mertua yang sedang belajar memperbaiki diri. Malamnya setelah dia pulang, aku menulis di buku catatan. Hidup selalu berputar. Hari ini kita bisa di atas, besok kita bisa di bawah. Jangan pernah meremehkan orang yang diam, karena diam bukan berarti lemah. Ampuni mereka yang menyakiti, tapi lindungi dirimu sendiri. Dari setiap luka lahir kekuatan baru. Aku menutup buku itu dengan hati lega. Bayiku bergerak lagi, lebih sering dari biasanya. Aku tersenyum sambil mengusap perutku. Mama sudah lebih kuat sekarang. Kita punya cerita sendiri, Nak. Cerita yang suatu hari nanti bisa jadi pelajaran.
Aku berdiri di depan kamera kecilku, bersiap merekam video. Aku ingin berbagi cerita ini agar orang lain yang sedang mengalami hal serupa tidak merasa sendiri. Aku menyalakan lampu, menatap posisi duduk. Dengan suara tenang aku membuka. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku ingin berbagi kisah nyata tentang perjalanan hidupku. Diusir saat hamil, lalu melihat penyesalan yang datang. Semoga cerita ini jadi pelajaran untuk kita semua. Aku bercerita panjang tentang perjuangan, rasa sakit, keberanian, dan akhirnya pengampunan. Aku memilih kata-kata sederhana agar mudah dipahami siapa saja. Aku tidak ingin membuatnya seperti drama, tapi sebagai pengingat bahwa kehidupan nyata seringkali lebih dramatis dari cerita fiksi. Di akhir video aku menatap kamera dan berkata, "Teman-teman, kalau kalian pernah mengalami hal serupa, jangan takut untuk menjaga diri dan hak kalian dengan cara yang baik. Jangan simpan dendam, tapi jangan biarkan orang lain menginjak kalian. Setiap orang punya nilai dan martabat. Semoga kisahku ini bisa jadi pelajaran. Kalau kalian punya pengalaman yang mirip, silakan tulis di kolom komentar. Aku ingin mendengar cerita kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus saling menguatkan. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Aku mematikan kamera. Rasanya seperti menutup bab panjang sekaligus membuka pintu baru. Di luar jendela langit senja berwarna keemasan. Angin sore masuk membawa aroma tanah basah. Aku berdiri menghirup udara itu, memeluk perutku. Lihat, nak, bisikku, kita berhasil melewati badai. Kita akan melangkah ke masa depan yang lebih baik. Aku tersenyum. Di dalam dada, rasa sakit yang dulu menghimpit perlahan berubah menjadi kekuatan. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku sudah menemukan keberanian, suara, dan pengampunan. Dan itu lebih berharga dari apapun.